Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi blue economy yang begitu besar. Nah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan nilai blue economy Indonesia akan terus naik yang sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,3 miliar US dollar dan mampu menyerap 45 juta lapangan pekerjaan. Nah, sebetulnya seperti apa sih blue economy itu? Apa bedanya dengan green economy dan bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang begitu besar ini? Nah, telah hadir bersama kita Pak Leonardo Adipurnama alias Teguh Sambodo, SP, MS, PSD, staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur Bappenas. Selamat siang, Pak Teguh ya. Ya, selamat pagi menjelang siang, Mas. Mana pagi menjelang siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dan yang paling kanan beliau adalah Pak Jeffrey Bahar, CEO dari Spire Research and Consulting, perusahaan riset Asia Pasifik yang berkantor pusat di Tokyo ya, Pak? Tokyo, benar. Betul. Nah, sekarang ini kan potensi blue economy itu kan lagi dilirik gitu, Pak ya, karena luar biasa gede potensi yang bisa digali dari tanah air kita Indonesia gitu. Mungkin Pak Teguh bisa menceritakan seberapa besar potensinya. Kemudian awal Juli kemarin kan Indonesia juga meluncurkan Indonesia Blue Economy Roadmap gitu ya. Nah, Pak Teguh mungkin bisa ceritakan gitu. Kenapa kami meluncurkan roadmap? Betul. Sebenarnya yang menarik adalah kita memiliki identitas sebagai negara maritim. Ya. Karena negara kita kepulauan. Nah, ada 17.000 lebih pulau yang kita miliki. Belum lagi 90% dari masyarakat kita itu tinggal tidak jauh dari laut. Jadi mungkin sejauh-jauhnya 100 km. Karena mungkin juga pulau-pulau kita tidak terlalu besar ya dibandingkan benua atau daratan-daratan yang lain. Nah, tahun 50-an sebenarnya kita sudah mulai mau membentuk jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Makanya ada deklarasi Juanda yang kemudian menetapkan garis batas di mana Indonesia bisa mengelola sumber daya laut dan juga bisa memanfaatkannya. Jadi langsung menancapkan di sana batasan-batasan yang sebenarnya memperkuat bagaimana kita seharusnya memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, konsep blue economy sendiri ini muncul sebenarnya bukan hal yang baru, tapi semacam kalau orang branding begitu ya, dimunculkan. Tapi yang memunculkan pertama kali konsep blue economy di dunia ini adalah Gunter Poyle, yang sebenarnya mungkin konsepnya sekarang dibandingkan dengan konsep yang dianut Indonesia ini agak sedikit berbeda. Di mana Gunter Poyle lebih fokus kepada inovasinya, bagaimana kita memanfaatkan inovasi untuk memberikan solusi di banyak aspek, bisa saja yang basisnya perairan, bisa tidak. Namun untuk Indonesia, kita sebenarnya kemudian kembali ke undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, ini adalah undang-undang pertama yang menjelaskan apa definisi ekonomi biru. Blue economy dijelaskan ada beberapa kata kunci yang kemudian kami kembangkan lebih lanjut menjadi visi. Kata kuncinya yang pertama adalah blue economy dikatakan sebagai pendekatan. Jadi dia merupakan satu konsep yang bisa diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan untuk mempromosikan. Mempromosikan berarti kita mendorong ya. Kita mengajak semua orang untuk bekerja sama mendorong ada satu aspek yang perlu dikembangkan. Nah, yang dikembangkan ini adalah berkaitan dengan pengelolaan laut secara berkelanjutan dan juga konservasi dari sumber daya, baik itu yang di laut maupun di pesisir, plus juga ekosistemnya. Tujuannya untuk apa? Nah, di penjelasan disebutkan tujuan pengembangan mempromosikan blue economy adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Jadi blue economy ada kata ekonominya, hasilnya juga pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk bisa menghasilkan blue economy ini, tadi yang pertama kita urusi dulu lingkungan sumber daya. Kita hasilkan blue economy, tapi jangan lupa
Kita juga libatkan masyarakat, memastikan limbahnya minimal, dan pada saat yang sama kita harus memastikan semuanya yang kita lakukan ini harus efisien, sumber dayanya hemat, dan pada saat yang sama menciptakan multiple benefit. Nah, tujuan kami waktu mengembangkan roadmap sebenarnya didasari kepada COVID, ya, pandemi. Pandemi kan menghantam Indonesia cukup keras, banyak yang meninggal, pertumbuhan ekonomi juga seret bahkan minus, gitu ya. Tapi kita berpikir, oke, kalau mau bangkit kita harus cari sumber pertumbuhan baru. Akhirnya kita melihat blue economy sebagai sumber pertumbuhan baru, melihat identitas kembali Indonesia sebagai negara kepulauan, dan kemudian kita tuangkan, oke, kalau sumber pertumbuhan ekonomi fokusnya di apa? Di produktivitas. Nah, bagaimana kita mengkonsolidasikan bersama misi untuk mendukung produktivitas yang lebih tinggi di sektor-sektor yang ada hubungannya dengan laut dan pesisir. Jadilah kemudian kita susun. Nah, itu menariknya tuh Pak, dari dulu kan sebenarnya Indonesia sudah mempunyai konsep sebagai negara maritim gitu ya. Tapi kemudian kenapa baru sekarang setelah pandemi gitu menitik beratkan atau mencari tambahan pendapatan itu dari blue economy gitu. Padahal maritim kan sudah blue economy juga gitu. Nah, pertama adalah memang pada saat momentum ini sebenarnya selaras dengan apa yang sudah menjadi misi Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi waktu kabinet yang pertama, jadi periode pertama, itu membentuk Kemenko khusus kemaritiman, yang sebenarnya menjejakkan lagi, ini identitas kita itu di sini. Nah, untuk Kemenko kemaritiman ini kemudian juga sebenarnya menggulirkan 2017 dia mengeluarkan Ocean Policy, kebijakan laut. Kemudian 2022 kebijakan laut ini diterjemahkan lebih lanjut menjadi rencana aksi. Jadi butuh 5 tahun ya, 2 periode Pak Jokowi. Tapi intinya adalah rencana yang disusun oleh Kemenko Marves ini sebenarnya ingin menarik rencana pembangunan yang sudah disusun Bappenas dalam rencana pembangunan jangka menengah terkait kemaritiman untuk bisa diimplementasikan oleh kementerian lembaga. Namun memang pada saat itu overview mengenai kemaritiman ini memang diterjemahkan sebagian besar kepada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta konservasi. Sedangkan kalau kemaritiman kita melihat ada pariwisata bahari, ada transportasi, ada logistik, bahkan konstruksinya, migasnya yang di laut, kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian, kemudian pendidikan, dan aspek-aspek baru yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, kami kemudian menerjemahkan penjelasan dari pasal 14 di Undang-Undang pasal 14 ayat 1 di Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan, melihat lagi menyandingkannya dengan definisi blue economy dari PBB, dari Bank Dunia, dari Uni Eropa, melihat ternyata blue economy ini sebagai alat untuk, karena ada ekonominya, sumber pertumbuhan. Nah, kemarin-kemarin mungkin kita masih parsial pikiran. Nah, sekarang semuanya disatukan, lihat lagi skop yang lebih lengkap. Yang semua yang berkaitan dengan kelautan itu menjadi sumber ekonomi baru. Dan sumber ekonomi baru. Dan menariknya dalam karena kita mencakup budidaya ikan, maka kita juga mengurusi budidaya yang ada di darat. Jadi semua yang ada hubungannya dengan air atau akuatik begitu ya kalau diterjemahkan. Jadi termasuk yang di danau, sungai, kolam itu juga menjadi bagian yang diurusi. Baik, mungkin Pak. Iya. Sebagai riset, tentu analisisnya juga cukup dalam tentang blue economy gitu ya. Bagaimana pandangan Pak dan supaya tentang blue economy secara global dan pandangan potensi Indonesia ke depan untuk Indonesia. Apakah memang sangat besar seperti yang diceritakan oleh Pak Teguh? Iya. Melanjuti yang tadi Pak Teguh jelaskan, ini kan adalah pendekatan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi memang kalau kita lihat dari definisinya, baik di buku kajian Bappenas tentang blue economy, roadmap itu, kita lihat memang pendekatan ekonomi, tapi secara komprehensif ya Pak Teguh ya, tadi sudah jelaskan contohnya. Tapi ada satu titik yang saya lihat dalam beberapa laporan World Bank, Bank Dunia dan lain-lainnya,
mereka juga yang menyinggung beberapa faktor seperti climate change, itu kan mengenai karbon, lalu juga renewable energy, dan satu lagi yang mereka singgung juga tentang waste management, karena banyak limbah dari daratan, land base yang masuk ke laut. Nah, apakah faktor itu tidak kita consider dalam roadmap kita, atau itu sebenarnya ada tapi bagian dari sustainability yang tadi Pak Teguh jelaskan, Pak? Apakah komprehensif sampai di 3 faktor tersebut juga, Pak Teguh? Jadi memang roadmap ini menganut ya, jadi mengadopsi 3 pilar keberlanjutan, Iya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. lingkungan. Nah, pada saat yang sama kami juga melihat ada beberapa inisiatif yang sudah dimulai. Oke. Seperti Kemenko Marves ini sudah mulai, Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah memulai mengurusi marine debris. Oke. Waktu itu tanda tangan, Oke. kita kerjasama dengan ADB untuk mengurusi program-program marine debris. Oke. Ke depan ada beberapa mitra pembangunan juga membantu Indonesia mengurusi marine debris, mulai dari pembuangannya di darat sampai penanganannya di laut. Nah, bagian-bagian ini menjadi satu konstruksi yang kami pikirkan, bahwa roadmap yang memang kami tujukan untuk mengkonsolidasi ini memikirkan dari ketiga aspek ini. Jadi pada saat kita misalnya mengambil contoh tadi dikatakan sampah laut misalnya. Sampah laut itu kalau kita katakan blue economy sebagai sumber pertumbuhan, tentu kita tidak ingin berhenti sampah laut itu hanya dikumpulkan. Tapi apa yang bisa dilakukan lebih lanjut, diolah dari sampah laut itu diolah. Iya. Tapi kan pertanyaannya pada saat yang sama kita inginnya tidak ada sampah laut, gitu ya. Jadi di satu sisi kita bilang sampah laut itu sumber pertumbuhan ekonomi, karena circular ekonomi kita olah jadi furniture baru, jadi bahan pakaian baru. Tapi pada saat yang sama di titik tertentu kita inginnya berkurang gitu ya. Nah, tidak ada sampah di laut. Nah, tapi ini merupakan satu pilihan bagaimana kita menangani satu masalah dengan pendekatan ekonomi, menyeimbangkan peluang bagi masyarakat yang terlibat ataupun swasta yang terlibat dalam penanganan sampah laut ini, mendapatkan yang tadi amanat dari undang-undang multiple benefit. Secara sosial ada inklusivitasnya, masyarakat terbantu, usahanya juga maju, dapat peluang ekonomi, tapi pada saat yang sama lingkungannya tertangani. Nah, tapi memang ke depan melihat dari tantangan low carbon ini, berarti di titik tertentu kita harus punya inovasi untuk kemudian menemukan sumber yang lain yang menggantikan yang tadi pengolahan sampah, yang mungkin bisa dijadikan bahan baku baru untuk yang basisnya tetap laut dan pesisir untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam roadmap itu disebutkan bahwa nilai blue economy tahun 2045 diperkirakan mencapai 1,33 miliar US dollar gitu Pak ya, dan menyerap 45 juta lapangan pekerjaan baru gitu. Kira-kira hitung-hitungannya seperti apa sih Pak Teguh? Gitu. Yang awal-awalnya kami melihat dari tren ya. Nah, kebetulan Indonesia itu kalau setelah kami menentukan skop dari blue economy, ternyata yang kita hitung tuh baru dari perikanan tangkap dan budidaya. Masih kecil sekali ya? Masih kecil. Tapi yang itu saja sudah cukup besar. Kalau kita memperhitungkan data yang lebih lengkap, data 2018 dari Bank Dunia, itu sudah mencakup konstruksi, migas di laut, manufaktur. Ternyata kita sudah 280 billion US dollar. Ya, kalau melingkupi yang lebih lengkap gitu ya, 280 billion US dollar ini ternyata yang penyumbang terbesarnya justru bukan perikanan dan aquaculture, tapi justru manufaktur dan konstruksi di laut. Konstruksi di laut itu tidak lain tidak bukan adalah pelabuhan, jasa maritim, kemudian konstruksi untuk migas segala macam. Nah, itu penyumbang terbesar. 280 billion itu saat ini 2018. Nanti ke depan 2045 Bapak tadi menyampaikan sekitar 1,3 miliar ya US dollar. Tapi sebenarnya perhitungan yang lebih tepat itu dari 280 kami akan naikkan sekitar 4 sampai 5 kali lipat. Jadi antara 1.100 billion sampai dengan sekitar kalau 5 kali lipatnya 1.100 dan 1,4 billion. 1,4 billion. Kami ingin triliun ya mungkin.
Billion Ada USD. 1.000 sebenarnya. Oh iya, 1000. 1000 dari 280 dinaikkan jadi 1000, Oke. sekitar 1000. Naik antara 4 sampai 5 kali lipat. Oke. Nah, harapannya bahwa kita tidak bertumpu saja kepada sektor-sektor yang existing, Benar. tapi sektor yang existing ini ditingkatkan lagi skalanya, daya saingnya, sehingga dia value creation-nya semakin meningkat, dan kita mulai embrace, mulai recognize, kembangkan sektor-sektor yang baru. Dan sektor-sektor yang baru ini cukup menantang karena mungkin traceability pengalaman di Indonesia masih kurang. Energi terbarukan basis laut, Iya. gitu ya, bioekonomi, bioteknologi laut, ini banyak sekali tantangan besar di sektor ini. Meskipun untuk Indonesia sektor-sektor ini relevan dan punya nilai tambah yang tinggi. Iya. Seperti contohnya itu ya Pak, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, Oh iya. ORI kan, offshore renewable energy, itu juga menarik. punya potensi juga Pak. Jadi Misalnya. waktu menyusun Blue Economy Roadmap ini, kami sempat lihat juga dilarang tukar. Oke. Ya, karena ada proyek yang sudah masuk, Pilot ya, di sana berjalan. akan pilot, dan ada teknologi baru yang mau dikenalkan. Iya. Tapi ternyata kurang cocok di sana. Oke. Jadi kami mendapatkan tanda-tanda alam. Oke. Tanda-tanda alamnya adalah ikan paus lewat, begitu ya. Terus kapal. Jadi kami sadar bahwa kalau mau bangun jembatan di situ, kemudian ditempeli Turbin. klet ya, Iya, turbin yang untuk mengatur laut, ternyata tidak saja mempengaruhi kapal yang lewat, Iya. karena kapalnya terhalang jembatan, tapi juga biota laut Oke. tidak bisa bermigrasi secara alami. Oke. Dan pada saat yang sama ada arus yang ke daratan yang ada potensi risiko banjir. Jadi memang untuk mengembangkan sektor-sektor baru itu harus lebih banyak riset, harus Oke. dilakukan, Iya. gitu ya. Teknologi baru memang ada, tapi kesesuaian dengan Indonesia ini perlu Oke. dipertimbangkan secara lebih cermat. Ya, ya. Mungkin Pak Jeff ada gambaran lebih dalam gitu mengenai Iya, tadi Pak Teguh juga menyebutkan dari segi logistik, maritime service juga itu Iya. sektor yang sebenarnya juga bisa menyumbang pertumbuhan blue economy di Indonesia selain dari fishing, dari aquaculture seperti itu. Kita lihat juga dari sektor swasta mungkin banyak ketertarikan dari segi manufaktur downstream produknya sih Pak, produk-produk lautan gitu ya. Saat ini kan banyak seperti hasil tangkap laut kita atau budidaya laut kita buat menjadi fillet untuk diekspor ke negara lain dari aquaculture-nya, apakah dalam bentuk udang, ada juga ikan-ikan seperti tuna untuk pasar ekspor seperti itu. Tapi sebenarnya banyak juga potensi untuk downstream produk hasil perikanan lanjutnya yang bisa dikelola di Indonesia daripada diekspor dalam bentuk semi finished good product sih Pak. Itu juga kita lihat banyak ketertarikan dari sektor swasta untuk bermain dan melihat potensi downstream. Tentunya itu harus didukung dengan fasilitas seperti cold chain, logistik yang bisa menyimpan hasil tersebut dengan baik. Itu juga ada beberapa potensi, Mas Pur. Nah, Indonesia kan sudah sebagai negara maritim gitu ya, negara kepulauan, lautnya lebih luas gitu. Studi banding juga nggak sih Pak ke negara lain gitu Iya. untuk mewujudkan blue economy ini? Kami sebenarnya Bappenas memiliki semacam joint statement dengan pemerintah Swedia yang sudah lebih dulu memiliki maritime strategy. Yeah. Jadi pemerintah Swedia, terutama negara-negara Nordik ya, Iya. mereka itu sangat kuat sekali di blue economy. Jadi kami datang ke sana, ke Swedia, ke Denmark, ke Finlandia. Salah satunya adalah melihat bagaimana mereka bisa mengelola kawasan lautnya dengan baik. Jadi di antara negara-negara mereka itu punya semacam peraturan payung yang kemudian mengatur bagaimana vessel dan budidaya bukan budidaya kita kalau di kolam di darat ya. Mereka kolamnya di laut. Di laut. Gitu ya. Kemudian mereka juga bisa mengatur bahkan dengan menggunakan satelit mengenai stok ikan dan sebagainya. Ini adalah teknologi yang kita tidak miliki. Nah, jadi di cita-cita yang kemudian kami tuangkan di dalam roadmap adalah inginnya secara bertahap seperti mereka. Artinya, pertama, kita juga ingin mengatur ruang laut kita dengan lebih efisien, menyeimbangkan kewenangan pusat daerah ya, mengenai area tangkap dan sebagainya, mengurangi konflik antar daerah, sehingga semuanya jelas. Dan ruang laut ini harus terintegrasi pengaturannya dengan ruang daratan, karena itu yang dilakukan di negara-negara lain. Jadi tidak ada pemisahan
ruang laut sendiri, daratan sendiri diaturnya, nanti nggak nyambung. Nah ini harus menyatu. Nah kemudian kami juga belajar bahwa mereka ternyata negara-negara Skandinavia itu masih mengkategorikan sangat penting migas di laut. Oke. Sedangkan untuk Indonesia mungkin sudah tidak terlalu penting. Jadi kita melihat dari sisi yang mungkin ada yang cocok kita adopsi, ada yang mungkin kurang relevan lagi. Karena misalnya stok atau cadangan minyak kita berkurang segala macam. Nah, bagian yang lain juga adalah bagaimana mereka bisa memajukan riset dan inovasi. Nah, ini adalah bagian yang mungkin kita masih perlu kerja keras ya untuk bisa mengejar ke sana. Karena mereka sudah Swedia itu dari sampah laut itu sudah bisa menghasilkan bahan tekstil yang baru, furniture baru, semuanya dihasilkan dari marine debris. Nah, marine debris memang bukan orang Swedia yang liter, tapi karena dibawa laut dari negara lain gitu ya. Ini sama juga di Manado, kenapa Bunaken itu tiba-tiba langsung diserbu sama sampah. Itu bukan hanya dari Sulawesi Utara, tapi dari provinsi-provinsi tetangganya menyumbang dan kemudian arus membawanya ke sana. Wakatobi pun di masa-masa tertentu sama seperti itu. Nah, benchmarking dengan negara lain juga menemukan kalau kapal-kapal misalnya ya untuk transportasi dan logistik mereka sudah green, sudah greening. Jadi mereka energinya sudah pakai listrik, tidak lagi pakai solar begitu ya. Dan hal-hal ini yang kemudian membuka wawasan kami yang kemudian kami tuangkan bahwa Indonesia pun harus punya cita-cita seperti itu. Jadi akan sangat bagus sekali kalau misalnya dikolaborasikan antara blue economy, green economy, dan digital economy gitu ya. Betul, karena di dunia sendiri ada konsep menghijaukan ekonomi biru. Menghijaukan ekonomi biru. Karena sebenarnya ekonomi biru memang fokusnya banyak sekali dari definisi baik di Eropa, Bank Dunia, dan The Economist pun mengatakan karena green economy dan blue economy meskipun ada ekonominya, ternyata remnya itu lebih kuat di green economy. Sedangkan blue economy fokusnya adalah di value creation, pertumbuhan ekonomi gitu. Terus tapi syaratnya kita harus kelola green lingkungannya baik secara green dan inklusif, melibatkan masyarakat. Inklusif dan low carbon ini juga ada di green economy. Tapi green economy itu lebih banyak remnya. Remnya itu artinya memaksa, bukan memaksa, mendorong, mempromosikan semua melakukan responsible consumption and production. Dan kita mengurangi jejak karbon, kita mengurangi limbah, kita mengurangi dampak lingkungan yang mungkin nanti hasilnya bisa berdampak pada generasi yang berikutnya. Nah, jadi green economy itu ada memang yang simpel saja. Green economy itu terestrial, blue economy itu laut. Tapi tidak sesimpel itu. Karena green economy itu bicara mengenai klimat juga, yang sebenarnya sangat berpengaruh di blue economy. Nah, jadi memang green economy itu konsep yang luas, yang dimana beberapa protokol atau pilar-pilar yang ada di dalam green economy itu menjadi pedoman bagi pelaksanaan dari blue economy supaya lebih ramah lingkungan, bisa mendukung target-target climate action.